Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai tujuan dalam pembelajaran. Langsung saja pada materi pertama, yaitu arti dan kedudukan taksonomi. Kata taksonomi diambil dari bahasa Yunani, yaitu tasein, yang berarti untuk mengelompokkan, dan nomos, yang berarti aturan. Taksonomi dapat diartikan sebagai pengelompokan suatu hal berdasarkan hierarki atau tingkatan tertentu, di mana taksonomi lebih tinggi bersifat lebih umum dan taksonomi lebih rendah bersifat lebih spesifik. Taksonomi adalah suatu klasifikasi khusus yang berdasarkan data penelitian ilmiah mengenai hal-hal yang digolongkan dalam sistematika tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, taksonomi adalah kaidah dan prinsip yang meliputi pengklasifikasian objek itu. Dalam dunia pendidikan sering dijumpai mengenai istilah taksonomi. Taksonomi merupakan sebuah istilah dalam pengelompokan ranah penilaian tujuan pendidikan. Semua hal yang bergerak, benda diam, tempat, dan kejadian sampai pada kemampuan berpikir dapat diklasifikasikan menurut beberapa skema taksonomi. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita tarik sebuah pengertian bahwa taksonomi merupakan pengklasifikasian berdasarkan tingkatan-tingkatan tertentu. Lebih khusus lagi, dalam dunia pendidikan, taksonomi adalah pengklasifikasian terhadap tingkat kemampuan peserta didik dalam mencapai tujuan belajar mengajar, baik ditinjau dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Materi selanjutnya yaitu kedudukan taksonomi dalam pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama pada Pasal 3, menyebutkan secara jelas tentang tujuan pendidikan nasional Indonesia. Tujuan pendidikan secara nasional kemudian diterjemahkan lagi ke dalam tujuan sebuah lembaga pendidikan dan begitu seterusnya hingga tujuan-tujuan yang lebih khusus lagi pada tingkatan yang lebih rendah. Wujud tujuan pendidikan dapat berupa pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Sehingga tujuan pendidikan dapat dimaknakan sebagai suatu sistem nilai yang disepakati kebenaran dan kepentingannya yang dicapai melalui berbagai kegiatan, baik di jalur pendidikan secara pendidikan sekolah maupun di luar sekolah. Untuk mencapai hasil belajar yang terarah, maka diperlukan taksonomi tujuan pendidikan. Taksonomi tujuan pendidikan adalah sebuah kerangka acuan untuk mengelompokkan kompetensi yang diharapkan tercapai oleh peserta didik sebagai dampak dari hasil sebuah pembelajaran. Taksonomi juga merujuk pada tujuan pembelajaran yang diharapkan agar dengan adanya taksonomi ini, para pendidik dapat mengetahui secara jelas dan pasti apakah tujuan instruksional pelajaran bersifat kognitif, afektif, atau psikomotor. Jadi, fungsi utama taksonomi adalah taksonomi pendidikan digunakan sebagai acuan untuk menganalisis tujuan pembelajaran, kesesuaian bahan ajar dengan tujuan yang ingin dicapai, kesesuaian tujuan dengan evaluasi, dan kesesuaian bahan ajar dengan evaluasi. Sehingga berdasarkan taksonomi itu nantinya memberikan rambu-rambu yang jelas ketika menetapkan kata kerja dalam rumusan indikator pencapaian hasil belajar yang nantinya akan dijadikan landasan oleh guru atau pendidik dalam menyusun instrumen evaluasi hasil belajar. Ragam perbedaan setiap tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran akan berpengaruh pula terhadap model, metode, pendekatan, dan hal-hal lain yang akan diterapkan. Oleh karena itu, taksonomi secara keseluruhan akan memberikan warna dan irama dalam kegiatan di kelas secara lebih bervariatif. Tujuan dan keluaran pembelajaran. Tujuan adalah komponen utama yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum. Menurut Zeiss pada tahun 1976 menegaskan bahwa komponen kurikulum tujuan adalah hal yang paling sensitif, karena di mana tujuan ini tidak hanya mempengaruhi bentuk dari kurikulum itu sendiri, tetapi juga secara tidak langsung merupakan satu fokus ataupun titik fokus dari program pendidikan. Menurut Suryo Subroto pada tahun 1990, tujuan pembelajaran adalah rumusan secara terperinci mengenai apa saja yang telah dikuasai oleh peserta didik setelah ia melalui kegiatan instruksional.
Tujuan pembelajaran itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada tujuan pembelajaran umum dan yang kedua ada tujuan pembelajaran khusus. Yang pertama tujuan pembelajaran umum. Tujuan ini memiliki kata-kata yang tidak fokus atau tidak terperinci, tetapi kata-katanya lebih umum. Misalkan, contohnya, siswa memahami konsep zakat dalam ajaran agama Islam. Kemudian selanjutnya ada tujuan pembelajaran khusus. Tujuan ini diajukan kepada siswa secara langsung agar siswa dapat mengukur atau mengetahui pada saat kegiatan pengajaran berlangsung. Contohnya, pada saat itu siswa mempraktekkan sholat maghrib secara baik dan benar. Kemudian selanjutnya ada fungsi tujuan. Yang pertama adalah tujuan sebagai pedoman untuk menyusun kurikulum secara lebih efektif. Kemudian yang kedua adalah tujuan merupakan pedoman bagi guru dalam menciptakan pengalaman belajar mengajarnya. Yang ketiga adalah tujuan memberikan informasi kepada siswa, serta yang terakhir adalah tujuan menyatakan kepada masyarakat tentang apa yang telah disepakati oleh sekolah ataupun pihak sekolah. Kemudian selanjutnya ada keluaran pembelajaran. Tujuan dan keluaran pembelajaran sebenarnya adalah dua hal yang sangat berkaitan, karena pada dasarnya tujuan menyarankan bentuk-bentuk hasil dari belajar. Sebaliknya, keluaran pembelajaran adalah tingkah laku keluaran pembelajaran atas realisasi pencapaian dari tujuan itu sendiri. Keluaran pembelajaran oleh Gagne dibedakan dalam bentuk keterampilan intelektual yang berisi kemampuan yang membedakan konsep, aturan, dan aturan tingkat tinggi. Entah strategi kognitif, informasi verbal, kemudian keterampilan motorik, dan juga sikap. Contohnya, dalam kegiatan pembelajaran, para peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran dengan pokok bahasan berbicara, entah berbicara formal ataupun berbicara resmi. Kemudian, seorang guru bahasa dan juga sastra Indonesia merumuskan 7 tujuan. Yang pertama adalah siswa mampu memilih kata-kata yang tepat. Kemudian yang kedua, siswa mampu mempergunakan kata-kata atau menggunakan kalimat secara baik dan benar. Kemudian yang ketiga ada siswa mampu mengeluarkan pikirannya secara runtut ataupun secara rinci. Kemudian setelah selesai proses belajar mengajarnya, para peserta didik dinilai dalam hal ini yaitu bagaimana para peserta didik pada saat melakukan atau berbincang dengan seorang guru. Apakah kalimat ataupun bahasa yang mereka gunakan yaitu bahasa yang telah dipelajarinya ataupun tidak. Oleh sebab itu, contoh ini adalah contoh tentang tujuan dan keluaran hasil belajar, di mana seorang guru melakukan contoh sebagai yang telah diterapkan dalam pelajarannya, kemudian siswa mengikutinya atau mempraktekannya dalam kegiatan sehari-harinya atau kegiatan pada saat mereka melakukan situasi-situasi yang menurutnya sangat tepat untuk melakukan atau menggunakan bahasa yang formal ataupun bahasa yang resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilva Maulana Almarif Karisman. Kategori keluaran belajar menurut Bloom itu ada 3 kategori ya. Kategori yang pertama itu kategori kognitif, yang kedua kategori efektif, yang ketiga itu kategori psikomotor. Oke, yang pertama kategori kognitif. Kategori kognitif itu kategori yang berkaitan atau bersangkutan dengan kemampuan seseorang dan keilmuan seseorang. Tujuan atau hasil belajar kognitif itu melibatkan siswa dalam proses belajarnya, seperti mengingat, memahami, menganalisa, menghubungkan, dan memecahkan masalah, dan juga sebagainya. Baik, yang kedua kategori efektif. Nah, kategori ini berkaitan atau bersangkutan dengan yang namanya perasaan, feeling, nada, emosi, dan juga bersangkutan dengan yang namanya penerimaan atau penolakan terhadap suatu rangsangan. Antara kategori kognitif dan kategori efektif mempunyai kesamaan situasi. Kognitif berkaitan dengan isi atau proses orientasi, sedangkan kategori efektif terutama berkaitan dengan masalah orientasi. Jangkauan tujuan kategori efektif lebih bersifat kesadaran, kecondongan,
dan menerima nilai-nilai. Baik, yang terakhir kategori psikomotor. Nah, secara singkat kategori ini berkaitan dengan hasil belajar atau gerakan-gerakan otot sebagai petunjuk bahwa siswa telah melakukan keterampilan gerak otot itu. Nah, siswa dapat melakukan suatu hal, suatu gerakan dengan tujuan. Misalnya, seorang siswa dapat melakukan kegiatan tulis-menulis, melafalkan bahasa, terampil menyiapkan peralatan laboratorium. Baik, saya Sri Mulyati. Saya akan melanjutkan materi dari saudara Ilva tentang kategori belajar menurut Gagna. Ada beberapa kategori belajar menurut Gagna. Gagna mengemukakan bahwa kompetensi dan kapabilitas sebagai bukti nyata hasil belajar dapat dibedakan ke dalam 5 kategori. Kelima kategori hasil belajar menurut Gagna tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan intelektual. Keterampilan intelektual yaitu kecakapan yang membuat seseorang berkompeten yang memungkinkan untuk menanggapi konseptualisasi lingkungannya. Keterampilan ini berkaitan dengan pengetahuan bagaimana melakukan suatu aktivitas. Yang kedua, strategi kognitif strategis, yaitu kecakapan khusus yang amat penting yang memungkinkan siswa dapat belajar dan menentukan suatu secara sendiri. Kemampuan ini merupakan kemampuan yang mengatur seseorang untuk memilih cara, misalnya memilih cara belajar yang cocok untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, informasi verbal information, yaitu hasil belajar yang berupa informasi dan pengetahuan verbal. Informasi ini dapat dibedakan ke dalam fakta, nama, prinsip, dan generalisasi. Informasi merupakan esensi suatu peristiwa yang dapat dijadikan alat berpikir dan sebagai dasar untuk belajar lebih lanjut. Kemampuan informasi dapat ditunjukkan dengan menyatakan atau menyebutkan informasi itu dalam ungkapan yang bermakna. Yang keempat, keterampilan motor skills, yaitu hasil belajar yang berkaitan dengan gerakan otot seperti mengucapkan lafal-lafal bahasa, berdeklamasi, mengetik, dan sebagainya. Keterampilan motor biasanya merupakan persyaratan yang perlu dikuasai untuk dapat melakukan atau mempelajari suatu yang lain. Misalnya untuk mempergunakan laboratorium bahasa, kita perlu memiliki keterampilan mengoperasikan peralatannya. Yang terakhir, yang kelima, sikap attitude, yaitu sejumlah bentuk dikaitkan dengan nilai-nilai seperti toleransi, suka membaca, mencintai sastra atau seni, kesedihan, bertanggung jawab. Pengaruh sikap terhadap seseorang adalah adanya reaksi yang bersifat positif atau negatif kepada orang lain, benda, atau situasi. Terima kasih.